Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 untuk memenuhi mata kuliah Data Warehouse and Business Intelligence. Nah, untuk penjelasan kali ini adalah tentang Big Data dan juga implementasinya pada dunia industri. Nah, sebelumnya terlebih dahulu kita akan tahu dulu nih apa sih Big Data dan kemudian sejarahnya. Sebelum kita lanjut ke sana, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Uda Febriani dengan NIM 1202172362 dari kelas SI 105. Topik pembahasan kali ini adalah tentang apa itu Big Data, kemudian sejarahnya Big Data, serta karakteristik Big Data, kemudian dilanjutkan dengan implementasi, dan tentunya ada contoh dari Big Data tersebut. Langsung saja kita ke pengertian Big Data. Nah, pengertian menurut Big Data menurut Eaton, Dave, Tom, Gero, dan Paul, Big Data merupakan suatu istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat tradisional. Sedangkan menurut Dumbbell 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konversi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memproduksinya. Dengan kata lain, Big Data itu merupakan data yang volumenya sangat besar, kemudian karakteristiknya bermacam-macam, yang perlu diproses dan tidak bisa hanya digunakan alat tradisional, tapi memerlukan suatu arsitektur ataupun memerlukan tools yang digunakan untuk mengolah data-data ini agar bisa diolah dengan cepat dan juga tepat. Selanjutnya adalah sejarah Big Data sendiri. Pertama kali muncul Big Data dimulai pada tahun 2000-an dari seorang ahli analis industri Doug Leney yang telah menyampaikan tentang 3 masalah utama dalam Big Data yang disebut 3V of Data, atau bisa kita kenal dengan volume, variety ataupun variasi. Volume tadi itu kapasitasnya dari Big Data sendiri yang sangat besar, kemudian ada juga velocity ataupun kecepatannya dari si Big Data. Mungkin lanjut saja. Nah, di sini ada implementasi Big Data. Nah, jika kita sekarang mengulik tentang Big Data, banyak sekali bidang-bidang ataupun pemerintahan dan juga kesehatan, bahkan pendidikan yang menggunakan Big Data. Implementasi Big Data ini hampir di seluruh sektor yang ada, bisa dari bidang pemerintahan misalnya untuk pemilu, kemudian untuk mengelola kebijakan-kebijakan, dan hal-hal lain yang terkait data yang sangat banyak, misalnya seperti kependudukan, sensus, seperti itu. Kemudian di bidang pendidikan sendiri kita mengetahui misalnya nomor induk mahasiswa nasional. Nah, mungkin kan nggak cuma 1 juta, 2 juta, tapi puluhan juta, bahkan ratusan ya untuk data pendidikan sendiri. Kemudian ada di bidang teknologi. Nah, kita sendiri sudah menggunakan bidang teknologi, mungkin seperti perusahaan-perusahaan startup seperti yang sekarang ya, mungkin Gojek mungkin, atau mungkin dari Tokopedia, kemudian Twitter dan lain sebagainya yang biasanya akan dikelola untuk mengambil suatu keputusan. Nah, transportasi sendiri misalnya kayak Google Maps, kemudian cara bagaimana kita memperoleh jalur yang paling terdekat, seperti itu tuh salah satu contoh yang ada di transportasi. Kemudian di bidang pertanian sendiri, seperti kita melihat misalnya target pasarnya seperti apa, kemudian yang sedang ramai sekarang itu apa, misalnya apakah akan tanamnya bagaimana, kemudian tanamnya yang sedang tren itu apa. Nah, itu kita bisa memprediksi dari sekarang. Untuk di bidang pertanian nih, salah satunya untuk forecasting ya, kalau kita kenal itu tentang forecasting. Kemudian selanjutnya adalah bidang bisnis misalnya. Oh ya, kalau teknologi tadi itu seperti AdSense gitu ya. Bidang bisnis juga salah satu untuk pengambilan keputusan ya, tentunya keputusan bisnis, apakah misalnya untuk yang customer relation management ataupun untuk forecasting, atau mungkin target marketnya sesuainya itu di mana. Nah, itu tuh bisa salah satunya di bidang bisnis. Kemudian untuk bidang kesehatan sendiri ya, sekarang mungkin sekarang sedang ada pandemi COVID-19 dan kita pengen mengetahui ini update seperti apa, daerah-daerah mana saja yang rawan, kemudian sudah berapa besar yang mungkin sembuh. Nah, itu bisa ada Big Datanya dari di bidang kesehatan, seperti Bikobar Jabar yang sudah menggunakan Big Data ya, pengolahan Big Data untuk memproses data-data dari yang terkena COVID maupun yang sudah sembuh. Kemudian dari bidang perbankan sendiri ya, karena mungkin pengelolaan data nasabah ya, karena data nasabah itu nggak cuma 1-2 tapi ada banyak, jadi kita memerlukan Big Data ataupun
prosesnya dari big data sendiri. Jadi banyak banget ya ternyata ya, bukan hanya di bidang-bidang yang saya sebutkan saja, tetapi hampir menyeluruh keseluruhan itu sekarang sudah ke big data, ataupun mungkin biasa kita kenal ada juga yang namanya machine learning begitu gitu ya, banyak. Kemudian selanjutnya big data itu tidak hanya di Indonesia saja, tapi big data itu sudah hampir menyeluruh bahkan dunia global ya. Seperti mungkin ini ada real estate itu juga menggunakan big data, cyber security menggunakan data. Ini seperti rapid second, counter attack, ke marketing lagi ya untuk melakukan analitik ya. Tentunya untuk trennya atau apa gitu kan, untuk langsung gitu. Kemudian dari bidang energi kita bisa mengetahui nih kira-kira apa kebutuhannya. Kemudian finance kan datanya banyak ya, keuangan itu nggak cuma 1-2 ataupun bahkan bisa ribuan, triliunan gitu, dan itu memerlukan big data. Kemudian selanjutnya adalah HR recruiting. Jadi sekarang itu dengan adanya big data ini kita bisa melakukan sorting, kemudian melakukan filtering, dan juga kita melakukan mining isi datanya. Kemudian ada dari bidang retail untuk mengetahui nih seberapa mungkin kayak apa saja sih yang perlu dilakukan untuk retail ini. Kemudian supply chain tuh mencari vendor-vendornya yang sesuai gitu kan. Kemudian di sini mementingkan proses yang analitik. Kemudian di sini ada healthcare juga ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan, juga agrikultur juga untuk mungkin perkiraan cuaca, kemudian perkiraan penanamannya yang cocok apa. Kalau healthcare ya dari kesehatan kita mungkin, ataupun prediksi mungkin seperti sekarang tuh yang ibu hamil gitu ya, kapan untuk melahirkan, kapan untuk meriksa, dan mungkin bisa aja digitalisasi di bidang kesehatan untuk yang di puskesmas ataupun di rumah sakit, karena itu sangat penting. Dan juga ketika kita sudah berbicara tentang digital, berarti ada data-data yang cukup besar volumenya, dan juga mungkin kita memerlukan kecepatan untuk pengolahannya, tidak hanya dengan alat-alat yang tradisional gitu. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa penjelasan tadi, big data merupakan sebuah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dan juga kapasitas yang besar sehingga dapat menampung data terstruktur maupun tidak terstruktur. Ada 3 definisi yang mempresentasikan apa itu big data, atau dikenal dengan istilah 3V, volume, velocity, dan variety. Big data memiliki beberapa fungsi dan juga manfaat terkait dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar dengan proses pembacaan data lebih cepat dan juga efisien, serta beberapa tools yang dapat digunakan seperti RapidMiner, MongoDB, Cassandra, Cloudera, dan lain sebagainya. Ada banyak toolsnya. Jika kalian tertarik tentang mempelajari big data ini, bisa banget kalian untuk mengelola atau mempelajari dari web-web yang terpercaya. Mungkin itu saja, sekian dari penjelasan saya tentang bagaimana big data, apa itu big data, dan juga bagaimana implementasinya baik di dunia di Indonesia mungkin ataupun dunia internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.